Halo, selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Apa kabarnya? Syukur kepada Tuhan karena masih semua kita dalam keadaan baik-baik saja. Nah, anak-anak ibu kelas 8, hari ini kembali kita bertemu dalam pembelajaran kita, yaitu mengenai iklan. Tapi sebelumnya ibu mau bertanya, masih ingat nggak pembelajaran kita minggu yang lalu? Oh iya, masih ada ya anak ibu yang mengingat ya, yaitu langkah-langkah menulis sebuah berita. Nah, hari ini materi kita yang baru yaitu mengenai iklan. Nah, adapun KD kita pada pagi hari ini yaitu KD 32. Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Itulah KD ataupun kompetensi dasar kita pada pagi hari ini. Nah, lalu apa ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sesudah pembelajaran ini anak-anak ibu diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian iklan, yang kedua menjelaskan ciri-ciri iklan, dan yang ketiga menjelaskan manfaat iklan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun, seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita lebih dalam mengenai iklan tadi, ada baiknya kita menyerahkan diri kita kepada Sang Pencipta, Tuhan kita yang Maha Esa, agar semua aktivitas kita pada hari ini selalu diberkati. Anak-anak ibu, kita ambil sikap yang tenang. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, ibu mau bertanya dulu. Di antara anak-anak ibu, siapa yang pernah membaca iklan? Bagus. Ada yang pernah membuat iklan? Bagus. Nah, kira-kira di mana kita biasanya bisa menemukan iklan itu? Bagus. Ya. Ya. Anak-anak ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bahkan tidak terlepas dari yang namanya iklan. Nah, lalu pertanyaannya, kira-kira iklan itu apa ya? Siapa yang bisa? Iya. Nah, inilah dia iklan. Iklan adalah berita atau pesan yang membujuk dan mendorong agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Sekali lagi, bahwa iklan itu merupakan berita atau pesan yang membujuk. Nah, membujuk. Kalau dikatakan membujuk itu berarti ada di sana rayuan ya, kata-kata yang menarik ya. Dan mendorong agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Ya. Nah, tentu dalam hal ini kita bisa mengambil intinya bahwa iklan itu termasuk juga menawarkan satu produk. Kan tadi dikatakan di situ mendorong agar tertarik pada barang atau jasa. Nah, menawarkan satu produk, itulah barang ya. Lalu jasa. Jasa. Mungkin kalau ibu katakan mendorong agar tertarik pada barang. Nah, ini agak gampang mungkin kamu pahami ya. Misalnya ditawarkan handphone ya. Dibuatlah kata-katanya semenarik mungkin agar kamu tertarik untuk memiliki handphone ataupun Android tersebut. Nah, lalu pertanyaannya, Bu, jasa, di sana ada kata jasa yang ditawarkan. Apakah menawarkan suatu jasa itu termasuk iklan? Ya. Misalnya, ketika ada misalnya membuat seperti ini. Malas memasak? Tidak usah takut. Kami hadir dari catering Lenovo, menawarkan berbagai jenis makanan antara lain. Nah, itu kan jasanya yang ditawarkannya di sana pertama. Atau
maaf ya, kalaupun nanti ada pekerjaan orang tua kita yang seperti itu, bukan berarti ibu menyinggung ya. Ini hanya ibu mau menjelaskan bagaimana iklan yang menawarkan jasa itu. Butuh pembantu di rumah? Segera hubungi Ibu Andrea di nomor 08 sekian-sekian. Itu kan menawarkan jasa sebagai pelayan rumah tangga. Nah, itu dia. Jadi intinya bahwa iklan itu ya menawarkan suatu barang ataupun jasa, tentu dengan bahasa ataupun kata-kata yang bersifat membujuk dan mendorong. Bagaimana agar orang lain yang mendengarkan atau membaca iklan yang kamu buat itu tertarik. Nah, baik. Yang berikutnya, iklan biasanya terdapat pada televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita menemukan iklan ini di televisi, ya. Itu tidak asing lagi bagi kita. Nah, misalnya setiap sinetron, setiap film yang ada di televisi pasti diselingi dengan adanya iklan. Di sana kita menemukan berbagai jenis iklan. Ya. Terkadang ketika kita menonton film ataupun sinetron, ya, durasi waktunya itu sampai 2 jam. Sebenarnya kalau hitung-hitung bersihnya, itu sinetronnya itu paling saja itu 45 menit atau 1 jam. Tetapi karena di sana banyak terdapat iklan, bisa durasi waktunya itu sampai 2 jam. Ya. Lalu di mana lagi, Bu? Di radio. Ya. Di radio juga kita banyak mendengarkan iklan. Cuman bedanya kalau di televisi kita bisa mendengar dan melihat. Tetapi kalau di radio kita hanya bisa mendengarkan iklan tersebut. Lalu di mana lagi, Bu? Di koran ataupun majalah. Ya. Di koran juga kita bisa menemukan iklan. Misalnya yang paling sering kita lihat itu ya, yaitu iklan baris. Tetapi iklan baris ini nanti kita pelajari di kelas 9. Ya. WC Tumpat hubungi. Nah, itu termasuk iklan yang kita temukan di koran. Ya. Tetapi ada juga menawarkan beberapa barang, bukan hanya jasa, ya. Lalu internet. Ini dia. Di internet ataupun media sosial banyak sekali kita menemukan iklan. Ya. Jadi, iklan itu biasanya terdapat pada televisi, radio, koran, majalah, internet, dan lain sebagainya. Ya. Makanya Ibu katakan tadi, sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari yang namanya iklan, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan?
Iya, bagus. Oke, kita lanjutkan. Adapun ciri-ciri iklan yang pertama yaitu informasi atau pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Informasi atau pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif. Komunikatif dan informatif artinya memberikan informasi yang sangat jelas. Yang kedua, menggunakan kata-kata persuasif. Persuasif adalah kata-kata yang membujuk, mengajak, mempengaruhi. Jadi dalam iklan itu kita harus menggunakan kata-kata yang bersifat membujuk. Maka buatlah kata-kata yang semenarik mungkin. Bagaimana biar orang lain yang membaca atau mendengar iklan yang kamu buat itu tertarik untuk memiliki apa yang kamu tawarkan. Ya. Bisa saja misalnya antara si Maria dengan si Jonathan membuat iklan yang sama, yaitu Sanpo Sunsilk, ya. Tetapi karena si Maria membuat kata-katanya lebih menarik, maka kita lebih tertarik untuk membeli atau memiliki Sanpo yang ditawarkan oleh si Maria. Nah, jadi ketika kamu nanti ibu tugaskan membuat iklan, gunakanlah bahasa yang persuasif, yang bersifat mengajak. Buatlah semenarik mungkin, ya. Baik itu nanti dari segi bahasa, dari segi bentuknya juga, ya. Itu sangat mempengaruhi, ya. Nah, yang ketiga, menggunakan kata-kata diksi. Diksi sama dengan pilihan kata. Inilah tadi, ya. Bagaimana kita membuat agar orang yang mendengar atau membaca iklan yang kita buat itu tertarik. Gunakanlah kata-kata diksi. Selain tadi kita menggunakan kata-kata yang persuasif, yang bersifat membujuk, mengajak, kita juga harus memperhatikan pilihan katanya. Ya. Lalu bahasa yang tepat, logis sama dengan logika, masuk akal. Walaupun di sana kita menggunakan kata-kata yang bersifat membujuk, mengajak, mempengaruhi, tetapi kita harus juga pilih kata-katanya itu yang masuk akal, yang logika. Kan, agar tertarik. Misalnya saya buatlah misalnya penggunaan produk sampo. Ini adalah Sanpo Sunsilk misalnya. Dengan memakai sampo ini, ya, sekali dipakai rambut Anda bisa mencapai panjangnya sampai 3 meter. Itu kan sudah tidak logika, tidak masuk akal seperti itu, ya. Nah, jadi gunakan kata-kata yang logika dan sopan. Tentunya dalam penggunaan bahasa kita tetap harus memperhatikan etika berbahasa. Gunakanlah bahasa yang sopan. Lalu yang berikutnya, menjelaskan tentang produk atau produk, jasa dan cara kerja produk. Ya, jadi dalam iklan itu kita menjelaskan tentang produk. Misalnya, sabun ini terbuat dari bahan-bahan yang alami, yaitu dari rumput laut. Nah, misalnya, berarti di situ kan menjelaskan tentang produknya itu, ya. Lalu kita jelaskan cara kerjanya, ya. Dengan memakai sabun ini dalam beberapa hari kulit kita akan putih bersih. Nah, jadi ketika kamu membuat iklan, kamu jelaskan mengenai produk itu. Jangan misalnya
kamu buat sabun L120, hanya itu aja, ya kan? Kamu jelaskan juga mengenai produk itu yang kamu tawarkan itu. Misalnya sabun L120. Sabun ini terbuat dari campuran antara rumput laut dan rumput darat. Ya kan? Diramu dengan penuh rasa cinta sehingga menghasilkan aroma yang sangat sedap. Nah, kau jelaskan semuanya mengenai produk yang kamu tawarkan tersebut. Lalu cara kerjanya. Di sana juga nanti kamu menjelaskan manfaat ataupun kegunaannya. Nah, itu dia. Nah, jadi ada 4 ciri-ciri iklan yang Ibu jelaskan sama kamu. Lalu, yang berikutnya, kira-kira untuk apa kita membuat iklan? Apa manfaat dari iklan itu? Manfaat iklan yang pertama, kan tadi kan iklan itu menawarkan barang ataupun jasa kepada halayak ramai atau kepada publik, ya. Lalu kira-kira untuk apa kita membuat iklan itu? Yang pertama, produk iklan yang dijalankan akan lebih dikenal. Nah, dalam hal ini, ya, produk iklan yang dijalankan akan lebih dikenal. Artinya seperti ini, Nak. Ketika Ibu membuat iklan, yaitu HP misalnya, yang dulunya barang itu tidak dikenal luas di masyarakat, tetapi dengan Ibu membuat iklan dari HP tersebut, maka HP itu akan lebih dikenal di tengah-tengah masyarakat. Maka semakin sering kita mengiklankan barang ataupun jasa, maka barang tersebut ataupun jasa itu akan lebih atau semakin dikenal di tengah-tengah masyarakat. Ya kan? Nah, misalnya sambal Indofood. Nah, semakin sering itu dibuat iklannya, maka semakin dikenal luas di masyarakat. Oh iya, ini sambal Indofood itu misalnya. Makanya kan tidak jarang kita temukan misalnya di berbagai channel TV, iklan yang sama bisa diiklankan beberapa kali. Misalnya sudah dibuat iklannya itu di Indosiar, ada lagi di RCTI, ada lagi di Antv, ada lagi di Global dan lain sebagainya. Yang tujuannya itu yaitu ya agar produk itu semakin dikenal. Nah, jadi semakin sering kita mengiklankan barang ataupun jasa itu, maka produk itu ataupun barang ataupun jasa yang kita jalankan itu akan semakin dikenal luas di masyarakat. Yang kedua, konsumen baru semakin bertambah. Konsumen baru semakin bertambah. Artinya peminat iklan itu semakin banyak. Misalnya, kalau sekali diiklankan mungkin yang mendengar atau melihat itu hanya 10 orang. Itu kalau hanya sekali saja diiklankan. Nah, tetapi karena semakin sering diiklankan, semakin sering dibuat iklannya itu, ya baik itu di televisi, baik itu di radio, koran, majalah, internet, dan lain sebagainya, maka semakin banyak yang mengetahuinya, sehingga semakin banyak peminatnya. Ya kan?
Misalnya, sama halnya ketika kamu di kantin sekolah, kalau hanya sekalinya ibu kantin itu membuat bakwan, maka peminat bakwan itu hanya 10 orang, karena hanya sekali saja dibuatnya. Kebetulan mungkin hari itu hanya 10 orang yang datang jajan ke kantin. Nah, tetapi karena setiap hari ibu itu selalu membuat jajanan bakwan, maka semakin dikenal oleh anak-anak di sekolah, ya peminatnya juga akan semakin bertambah. Ya kan? Itu dia. Semakin sering dibuat iklannya, semakin banyak peminatnya. Ya. Kalau hanya sekali diiklankan, ya bisa saja pada saat diiklankan itu hanya terbatas orangnya yang melihat atau membaca atau mendengar. Ya. Tapi semakin sering kita kan juga akan semakin penasaran. Kira-kira sebagus apa sih produk yang ditawarkan itu? Sifat manusia itu kan rasa ingin tahunya itu tinggi. Apalagi terhadap sesuatu yang baru. Ya. Ibu yakin itu anak-anak ibu kelas 8 juga rasa keingintahuannya itu sangat tinggi, apalagi mengenai pelajaran ya, anak-anak ibu kan? Ya. Nah, misalnya kenapa ibu katakan manusia itu memiliki rasa keingintahuan yang tinggi? Ketika kita baru mengenal Android, ya kan? Kita sama sekali masih hanya bisa membuka, lalu menuliskan pesan, mengirimkan, hanya situ saja. Tetapi karena rasa ingin tahu kita itu semakin tinggi, kotak-kotak katik lah Android kita ini. Ya, sehingga kita memahami fitur-fitur semua yang ada di dalamnya. Rasa penasaran kita itu sangat tinggi. Ya. Sama halnya dengan anak-anak. Anak balita itu juga memiliki rasa keingintahuan itu sangat tinggi. Jadi, coba kamu bandingkan. Kalau anak-anak di rumah, maka berusahalah menghindari penggunaan kata jangan. Tetapi, jelaskanlah sama mereka. Contoh, sebagai contoh. Misalnya ketika ada dispenser di rumah, tentu di sana ada yang panas, ada yang dingin airnya. Lalu kamu selalu mengatakan sama anak-anak, jangan disentuh yang warna merah. Jangan disentuh yang warna merah. Tetapi kamu tidak menjelaskan kenapa itu tidak bisa disentuh. Maka suatu saat, pada saat kita tidak ada, karena rasa keingintahuannya itu sangat tinggi, dia akan menyentuh itu. Akhirnya bisa membahayakan diri sendiri. Maka sebisa mungkin hindari penggunaan kata jangan. Atau walaupun kamu harus menggunakan kata jangan, berikan penjelasannya. Misalnya sama anak tadi, bisa kamu berikan penjelasan, itu yang tombol merah jangan disentuh. Karena pada saat kamu menyentuh itu akan keluar air panas yang bisa melukai tanganmu atau tubuhmu. Dia akan memahami. Jadi rasa penasarannya itu, rasa keingintahuannya itu sudah terjawab. Gitu. Ya. Atau misalnya ketika ibu katakan, jangan masuk ruang multimedia. Jangan masuk ruang multimedia. Tapi ibu tidak menjelaskan kenapa kamu tidak bisa masuk ke ruang multimedia. Maka diam-diam si Galang akan masuk itu. Ada apa di multimedia? Kenapa ibu malah melarang kami masuk ke ruang multimedia? Kan seperti itu. Nah, sama halnya kembali kita ke manfaat iklan. Semakin sering ini diiklankan, konsumen baru semakin bertambah. Karena kita kan semakin penasaran. Seperti apa ya? Ya, misalnya
permen ajaib. Permen ajaib ini bisa menghilangkan rasa stres, rasa galau, rasa gelisah, ya kan? Mungkin peminatnya itu masih hanya satu orang pertama, tapi semakin sering diiklankan, kita kan semakin penasaran. Betul nggak ya itu bisa menghilangkan rasa stres, rasa galau, rasa gelisah? Coba untuk beli. Bertambah kan konsumennya? Karena apa? Karena semakin sering diiklankan. Oke. Yang ketiga, keuntungan pihak pengiklan meningkat. Nah, hal ini sudah jelas ya. Karena tadi konsumennya semakin bertambah, semakin banyak yang membeli, semakin banyak yang meminati, ya jelas keuntungan yang membuat iklan itu meningkat. Kan begitu. Ibarat ibu kantin tadi katakan, semakin banyak yang membeli bakwannya, karena sudah semakin banyak peminatnya, karena setiap hari ibu itu membuat bakwan, kamu penasaran untuk membeli, maka keuntungan dari penjualannya juga semakin bertambah. Sama halnya dengan iklan ini. Karena tadi konsumennya itu sudah semakin bertambah, sudah semakin banyak peminatnya, sudah semakin banyak yang menginginkan memiliki ataupun menggunakan produk itu, maka keuntungan dari pihak pengiklan itu semakin meningkat. Ya, makanya pihak pengiklan itu tak jenuh-jenuhnya membuat iklan itu setiap hari. Bahkan dalam satu hari itu bisa sampai 10 kali diiklankan. Ya. Oke. Yang berikutnya, meningkatkan brand. Awarman sebuah merek di masyarakat. Ya, meningkatkan branded ya, sebuah merek. Ya, misalnya biar semakin terkenal. Ya. Naiklah pamornya. Ya. Di tengah-tengah masyarakat. Nah, apalagi kita orang Indonesia, ya, selalu suka menggunakan merek-merek terkenal. Tetapi dalam hal ini, ya, ibu mengatakan sama kamu, walaupun kamu suka brand atau merek-merek yang terkenal, ya, yaitu yang dari luar negeri, tetapi yang pertama, ibu harus menekankan, cintailah produk-produk Indonesia. Ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Nah, sepertinya kalau kita itu masih lebih senang menggunakan merek barang luar, ya kan? Made in Korea. Misalnya itu sendal. Tetapi ada lagi sendal made in Indonesia. Maka mana yang kamu pilih? Jujur. Pasti yang dari Korea. Apalagi anak-anak perempuan. Ada ini barang-barang pemain BTS loh. BTS, BTA, BTM, BT apalah sebagainya dan lain sebagainya itu ya kan? Iya, apalagi anak-anak ibu yang perempuan. Ya kan? Tetapi dalam hal ini ibu menekankan sama kamu, cintailah produk-produk Indonesia. Ya. Nah, jadi meningkatkan brand Awarman sebuah merek di masyarakat. Ya, semakin sering diiklankan, ya, merek-merek tertentu itu akan semakin meningkat di tengah-tengah masyarakat. Semakin dikenal luas di masyarakat. Ya. Oke. Baik. Anak-anak ibu, sekian pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang ibu jelaskan pada anak-anak ibu pada pagi hari ini bermanfaat bagi kamu. Tadi itu ibu sudah menjelaskan pengertian iklan,
ciri-ciri iklan dan manfaat iklan. Ya. Jadi, kesimpulannya bahwa iklan itu merupakan suatu kegiatan yang menawarkan barang atau jasa dengan menggunakan bahasa yang bersifat membujuk, mengajak, mempengaruhi. Ya. Oke. Baik. Sebagai penutup, seperti biasanya, Ibu akan hadiahkan kepada kamu pantun. Pergi ke sungai memancing ikan, memasang umpan agar terkena. Jika anak-anak ibu ingin berwawasan, maka rajinlah membaca. Tinggi badan amat semampai, petani pergi mengambil talas, rajin belajar pangkal pandai, semangat terus jangan malas. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Dadah.